Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari ini, kita akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia, tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua, dengan muatan SBDP, IPA, Bahasa Indonesia. Yang pertama, kita akan belajar tentang gambar ilustrasi pada cerita. Apa itu gambar ilustrasi? Gambar ilustrasi adalah gambar pada sebuah cerita. Ilustrasi adalah gambar yang memperjelas ide cerita atau narasi. Fungsi dari gambar cerita adalah memperkuat, memperjelas, memperindah, mempertegas, dan memperkaya cerita atau narasi. Selain itu, gambar ilustrasi juga bisa dimanfaatkan untuk menghidupkan sebuah cerita. Langkah yang dilakukan untuk membuat gambar ilustrasi yang pertama adalah menentukan gagasan, yaitu menentukan tokoh, adegan, suasana, dan suasana pendukung adegan yang akan digambar. Media yang digunakan untuk menggambar dapat menggunakan kanvas, kain, kertas, ataupun komputer. Yang kedua adalah membuat sketsa. Sketsa dapat dibuat dengan menggunakan pensil. Yang ketiga adalah pewarnaan. Selanjutnya kita akan belajar tentang kerangka hewan vertebrata. Kemarin kita sudah belajar tentang hewan avertebrata atau invertebrata dan hewan vertebrata. Apa itu hewan vertebrata? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Di antaranya adalah ikan. Rangka ikan tersusun atas 4 kelompok tulang, yaitu tulang tengkorak, tulang badan, tulang anggota gerak, dan tulang ekor. Tulang anggota gerak berkembang menjadi sirip dan digunakan untuk berenang serta memberikan keseimbangan ketika berenang. Beberapa ikan yang habitatnya di air tawar dan air laut memiliki bentuk tubuh yang mirip torpedo yang digunakan untuk memudahkan ikan dalam berenang. Oke, ini adalah contoh dari kerangka hewan ikan. Adalah kerangka hewan vertebrata katak. Konstruksi tulang katak terdiri atas tulang badan, anggota gerak, dan tengkorak. Katak termasuk hewan amfibi. Hewan amfibi memiliki sendi di lutut, bahu, siku, pinggul, pergelangan kaki, dan tangan. Sendi ini memudahkan hewan amfibi untuk melompat. Ini adalah contoh dari kerangka hewan katak. Selanjutnya adalah burung. Burung dapat terbang bebas di udara karena memiliki sayap dan rangka tulang yang mendukung. Berikut adalah contoh kerangka hewan burung. Selanjutnya adalah hewan mamalia. Salah satu contoh hewan mamalia yang hidup di darat yaitu kelinci. Kelinci mempunyai telinga yang panjang dengan ekor yang pendek. Kelinci tidak berjalan, tetapi selanjutnya adalah kerangka hewan vertebrata reptil. Reptil ular dan reptil kadal. Materi berikutnya adalah organ gerak hewan dan fungsinya. Yang pertama, ikan.
mempunyai sirip yang digunakan sebagai alat gerak di dalam air, sebagai sumber data untuk identifikasi, dan sebagai stabilitas ikan ketika berenang. Yang kedua, katak. Katak memiliki kaki yang digunakan untuk bergerak dan melompat. Ketiga adalah burung. Memiliki sayap untuk membantu burung terbang dan mengendalikan arah terbang. Yang keempat adalah ular. Memiliki otot perut yang digunakan untuk membantu ular untuk berpindah tempat dengan cara melata. Yang kelima adalah kadal. Memiliki kaki yang digunakan untuk membantu kadal berjalan di daratan dan berenang saat di permukaan air. Yang keenam adalah kambing, memiliki kaki yang digunakan untuk membantu kambing berpindah tempat. Berikut ada bacaan gerak ikan dalam air. Silahkan kalian membaca dan mengetahui apa isi kandungan dalam paragraf tersebut. Setelah itu, silakan kalian tulis ide pokok pada setiap paragraf serta kalimat pengembangnya di buku tugas tematik. Atas perhatiannya, saya ucapkan terima kasih. Cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.